Shalom. Oke, sebentar saudara. Selamat pagi semua, shalom. Masih bangun, amin. Saudara yang dari STT mana, shalom, selamat pagi. Yang dari pemenang, shalom. Yang lebih dari pemenang, shalom. Oke, semua masih semangat ya, puji nama. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya berharap saudara tidak mengantuk. Saudara yang di ujung-ujung sambil senderan sama kasur, awas nyaman saudara ya. Agak dingin, nyaman, bisa ketiduran, bisa majuan dikit mungkin saudara. Oke, saudara boleh gerak-gerakan dikit badannya sebentar saudara ya. Oke. Oke, angkat tangannya sedikit sebatas. Bukan tidur. Wah. Di belakang ada yang nguap. Oke, semuanya semangat dalam nama Yesus. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya, buat Ibu Panglima, buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatannya. Oke, mari kita buka Yohanes 8 ayat 23. Saudara, hari ini mungkin saya akan sampaikan beberapa kesaksian, dan saya berdoa ini bisa jadi berkat buat setiap saudara. Yohanes 8 ayat 23. Mari kita buka sama-sama. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, aku bukan dari dunia ini. Saudara, sekali kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, siapa yang dari atas bersama dengan Tuhan, saudara, amin, haleluya. Tapi saudara, ayatnya boleh tampilkan saja. Saudara, di ayat ini sebenarnya ayat ini ditujukan omongan Yesus untuk orang Farisi. Tapi sebenarnya kontekstual yang saya ingin bahas kepada saudara adalah sebenarnya kata bawah di sana dari kata Yunani kato, artinya Tuhan mau berkata sama mereka bahwa kalian itu sangat rendah secara kualitas. Jadi sebenarnya di omongan ini saya nggak tahu ini sarkas atau bagaimana, tapi Tuhan mau berkata, hey, we are not on the same level. Jadi artinya adalah di mana sebenarnya saudara, mungkin tidak semua dari kita, ya semua kita amin berasal dari atas. Tapi banyak dari saudara dan saya, kita memulai dari bawah. Banyak dari kita memulai start dari mungkin keluarga yang rendah, karakter kita yang sangat rendah. Tapi bukankah ayat ini disampaikan supaya kita sadar bahwa Tuhan itu ada jauh tinggi di level yang sangat luar biasa, amin saudara. Saudara, saya ini tumbuh dari satu komplek paling kaya raya di Indonesia, itu Bojong Menteng, saudara. Itulah selain lahirnya saya, Kavera, Kamareta, ada Gaby di belakang, Cika dan semua yang lahir. Tapi juga sebelum kami lahir ada maling-maling terbaik di Indonesia lahir di sana. Saudara, kalau ada palang-palang gerbang di jalanan besi, saya nggak tahu sekarang, dalam 2 hari pasti hilang. Nah, itu kompleks saya, saudara. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 sore, maafkan saya tidak menghina, saya juga orang Batak. Itu indah sekali semua perkataan antara cinta bapak kepada anaknya. Hei kau babi, I love you anakku. Yang mengertilah. Woi anjing kau Kaleb, haleluya. Jadi setiap hari bergema seperti itu, sehingga itu membentuk saya ya kayak gitu, saudara. Yang kedua, bapak saya ini preman di pasar. 90-an dan 2000-an bapak saya mungkin punya nama samaran. Saya nggak bangga sih. Bapak saya namanya Soket, saudara. Dia nomor 1 di Keranji waktu itu. Jadi saudara bisa bayangin, darah yang ngalir di darah saya kagak ada darah Benihin, saudara, nggak ada. Jadi kalau lahir tiba-tiba oh haleluya, nggak mungkin, saudara. Ini kasarnya saya, bahkan yang ngajarin saya ngomong maaf, tai lo, bapak saya, saudara. Kalau ada orang yang gangguin lo, katain aja. Itu darah ada di saya, saudara. Saya nggak tahu, mungkin saudara dari keluarga sultan semua. Tapi mungkin kalau saudara ada yang mirip sama saya, bahkan dari semenjak keluargamu toksik sekali, kan tidak mungkin saudara keluar bilang kabut, saudara, betul? Pasti saudara dan saya juga akan mengatakan hal yang sama, dan kita lakukan kepada orang lain. Kita dari kalangan bawah yang Tuhan mau berkata, rendahnya kualitasmu, tapi aku ada di atas. We are not on the same level. Mari belajar kepada Tuhan supaya saudara dan saya ini derajatmu diangkat sama Tuhan. Amin, saudara.
Saya berharap saya pun masih terus belajar. Semua yang dikisahkan di tempat ini, setiap hamba-hamba Tuhan, saya percaya itu bukan dongeng yang mereka ceritakan yang cuma terjadi buat mereka, tapi buat setiap kita di tempat ini. Amin saudara. Setiap penggenapan janji Tuhan atas hidupmu dan saya. Dan hari ini saya mau berkata saudara bahwa waktu kita tahu, gini saudara, waktu saudara terima tawaran pelayanan misalnya, mau tuh khotbah, worship leader, atau apapun buat KKR, bukankah sebenarnya yang pertama kita lakukan selain tanya Tuhan, kita timbang, kira-kira bisa nggak ya? Betul nggak saudara? Saya nggak tahu, kalau saya iya, begitu ada tawaran masuk, saya akan timbang, kira-kira saya bisa selesaikan ini atau enggak ya. Tapi saudara, saya mau beritahu sesuatu. Begitu Tuhan percayakan atau tawarkan sesuatu kepada saudara dan saya, artinya waktu kita sepakat dan mengerjakan, sorga bergerak bersama dengan kita. Amin saudara. Ya, secara kalangan kita memang bawa, kualitas kita mungkin hari ini masih di bawah, tapi waktu kita yes dengan sorga, waktu kita sepakat dengan firman-Nya, sesuatu yang tidak kita bisa lakukan di bawah, tiba-tiba Tuhan angkat naik, dan saudara semua dimampukan menyelesaikan semua yang harus kau kerjakan. Amin saudara. Bukankah itu yang kita lihat selama ini? Saudara yang pertama kali ke provinsi, ingatlah kisahmu. Saudara belum bisa khotbah, saudara belum bisa ngomong, tiba-tiba saudara nyanyi satu lagu, orang nangis di jamaah Tuhan. Bukankah itu surga bergerak bersama dengan saudara? Pertama kali saudara ke bangsa-bangsa, saudara nggak tahu mau pergi kemana, saudara nggak tahu, tiba-tiba ada divine connection yang terbuka dengan cara yang saudara kalau timbang nggak nyampe. Tapi tiba-tiba saudara bisa, karena waktu saudara ya, artinya kita sedang berkata, Tuhan, aku ikut di levelmu. Amin saudara. Di level yang secara manusia kita tidak bisa ukur, gak sanggup, gak akan bisa saudara. Siapapun di ruangan ini, saya mau berkata, mari saudara kita berkata ya sekali lagi. Setiap kali ada tawaran datang di hidupmu, saya mau berkata, waktu kau bilang tidak, artinya kau sedang berkata, Tuhan, saya belum siap. Nanti saya siap, berarti kau akan pakai kekuatanmu sendiri. Tapi waktu saudara ya, di saat kau tidak sanggup, entah bagaimana, kita berseru, kita tetap isi cawan atau apapun, tiba-tiba saudara dimampukan menuntaskan yang harus diselesaikan. Amin. Saudara, izinkan saya kesaksian. Saya nggak tahu, sepertinya Ibu Vera Tamu Bolon nggak ada. Oke, saya bisa lebih bebas dikit saudara ya. Kalau ada saya lebih bebas lagi, nggak kan mama saya. Oke saudara, tahun 2005 itu adalah tahun pertama saya masuk SMP Mahanaim. Hari itu ada satu pendoa di Jakarta yang datang kepada saya, kepada mama saya, berkata gini, Ibu Vera, saya lihat di Obaja ini malaikatnya lebih banyak dari anak-anak yang lain. Dia bilang begitu. Jadi semenjak hari itu pendoa ini berkata, saya mau bayarin Obaja sekolah 1 tahun. Jadi biaya sekolah saya pertama yang cuma 100.000 sebulan waktu itu dibayarin orang saudara. Tapi tahun depannya saya tinggal kelas. Jeng jeng jeng. Saya tinggal kelas saudara. Nah, yang menyedihkannya, orang yang sama dia berkata kepada saya gini, Obaja, mulai hari ini beasiswanya saya cabut. Jangan-jangan saya salah lihat. Dia bilang gitu saudara. Jangan-jangan saya salah lihat. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, mungkin ada banyak janji Tuhan yang sepertinya nggak match dengan faktamu hari ini, yang mungkin sepertinya terlalu tinggi dan jauh nun di sana, yang kau akan menjadi terang bangsa-bangsa. Aduh, kontrakan gue aja kemarin tokennya bunyi nyit nyit nyit. Siapa saudara yang tokennya pernah bunyi jam 3 pagi saudara? Ada? Oh nggak ada ya? Oh ada, nggak apa-apa. Sama saudara, sama. Bunyi ringtone kencang sekali saudara ya. Yang lain listriknya 2 miliar saudara ya, amin ya. Udah luar biasa semua. Tapi terkadang janji Tuhan dengan faktanya yang terjadi memang gak match. Tapi bukankah memang waktu Tuhan berkata, bukankah memang tidak akan sesuai dengan kalangan bawah kita ini, tapi hitungan yang dari Tuhan, amin. Nah, mulailah saya akhirnya beasiswa dicabut. Saya masih ingat sekali, jangan-jangan saya salah lihat. Iya Pak, apa jangan yang Bapak lihat itu setan, jangan-jangan bukan malaikat Pak. Iya. Akhirnya itu dicabut saudara. Ya, tapi semua kisah berlalu dan lain sebagainya. Saya ketemu Tuhan dan semua lawatan yang saudara tahu semua terjadi. 1 bulan yang lalu saya ketemu orang yang sama saudara.
1 bulan yang lalu. Bahkan saya lupa namanya siapa. Satu bulan yang lalu makanya kayaknya orangnya nggak ada sih. Saya juga lagi nyari-nyari supaya ceritanya lebih bebas. Oh nggak ada, puji nama Tuhan. Ibu Vera juga nggak ada. Lagi masak Ibu Vera. Dia ketemu saya di depan ARK, saudara. Sejujurnya 1 bulan yang lalu saya pun sedang struggle dengan banyak hal. Tapi waktu saya berjumpa dengan dia berhentiin saya. "Oh Baja, kamu ingat saya nggak?" "Enggak Pak." "Bapak siapa?" "Saya yang biayai sekolahmu 15 tahun yang lalu." "Sebentar, Bapak juga yang cabut berarti ya Pak?" Oh iya, kita harus ingat semua. Dosa diampuni, jejak digital ada saudara. Kita harus tetap bahas. Dia bilang iya. Dan dia ngomong gini sama saya, "Oh Baja, saya melihat hidupmu, bagaimana proses hidupmu, struggle. Kamu tidak berangkat dari anak hamba Tuhan, kamu tidak berangkat dari keluarga yang baik. Tapi saya lihat 15 tahun ini, saya mau berkata, saya salah bicara. Saya salah bicara aja. Janjinya dalam hidupmu bukanlah sebuah kesalahan, tapi lebih dari yang saya lihat, Tuhan sudah genapi di hidupmu." Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di hidupmu, tapi firman-Nya yang sudah dilepaskan atas hidupmu masih mengerjakan hidupmu, saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang mati di hidupmu, tapi firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Saya nggak tahu rema apa yang sedang ada di hidupmu, tapi setiap kali saudara menyerah, bukankah rema itu terus berbisik di telingamu, baik lewat film, baik lewat lagu, ataupun semuanya Tuhan terus kembali bicara sampai firman-Nya digenapi atas hidupmu, saudara. Amin. Luar biasa. Nah, jadi saudara yang mungkin saya pun terus bersyukur dengan firman yang disampaikan Pak Joshua. Tapi siapa saudara yang di sini yang engkau mirip sama saya? Bapak atau mamamu ini nggak benar, saudara? Boleh angkat tangan, saudara? Ada. Ih parah, bilang bapaknya nggak benar, saudara. Doain, saudara ya. Jangan dikatain, nggak boleh. Penggenapan janji Tuhan yang jadi atas hidupmu. Kesaksian saya yang kedua. Masih semangat, saudara? Loh, saya semangat banget loh ini, saudara ya. Yang di atas mana suaranya? Iya, jangan main HP ya, awas ya, nggak kelihatan soalnya. Oke, saudara, cerita saya yang kedua. Saudara, saya tidak akan malu menceritakan ini. Dan kemarin juga Randy sempat singgung, saya udah pensiun main bola. Tapi kemarin di Argentina saya main bola lagi. Jadi saya memang kalau main bola antar negara, saudara ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah kisah sejarah. Ini jarang saya ceritain, saudara. Cerita ini saya simpan baik untuk 2 pagi ini memang. Jadi waktu itu Mahanaim lagi top perform di futsal di seluruh Bekasi. Dan kami punya satu musuh yang sering kalah, saudara. Jadi ada satu kompetisi futsal, kami ini kalah sama SMA 1. Di kompetisi itu kami kalah 3-0. Saya masih ingat, saudara. Kami kalah 3-0. Kami nggak punya strategi apa-apa. Saya nggak tahu strategi Mahanaim yang sekarang. Setahu saya dulu zaman saya cuman lempar sama tendang. Udah, saudara. Passing, possession ball tidak ada. Kita mengandalkan Tuhan. Seperti Tuhan tanya kepada Musa, "Musa, kau punya apa?" "Tongkat." "Oh Baja, kau punya apa?" "Sundul dan tendang." Nah itu, cuman itu modal Mahanaim futsal, saudara, zaman dulu. Nggak tahu yang sekarang. Akhirnya kami, waktu kalah saya nangis, saudara. Saya itu orang yang jarang nangis sebenarnya. Jadi waktu saya mulai putus asa. Aduh, saya gak tahu mesti gimana. Akhirnya kami masuk kompetisi lainnya. Kami latihan lebih keras. Kami lakukan semua yang kami bisa. Akhirnya kami ketemu SMA 1 lagi, saudara. Waktu saya ketemu mereka, saya exciting sekali. Kenapa? Saya mau balas dendam. Karena mereka sempat salah manggil nama kita, Manahaim. Saya marah, saudara. Gak boleh. Kami Manahaim. Jangan hina Manahaim, gak boleh. Mereka salah sebut. Oke. Tekad saya cuma satu. Pokoknya saya harus menang supaya mereka tahu ada Tuhan di Mahanaim, bukan Manahaim. Iya, mesti diajarin supaya ingat mereka. Pertandingan berjalan dengan sangat baik. Seperti biasa, saya mulai dari bangku cadangan. Saya ini bukan striker nomor 1. Kakak-kakak saya kelas 12 mulai main. Dan kami ketinggalan 1-0, saudara. Ini SMA 1. Lalu babak kedua,
kakak saya ada namanya, bukan kakak kelas, namanya Ishak atau siapa, masuk Bang, kita lagi kalah, masuk ngapain? Tendang aja. Oke. Sama kayak Hulk kan, smash, tabuk aja, kira-kira gitu. Oke, saya masuk saudara. Entah bagaimana, waktu saya masuk saya lihat mereka orang yang persis membantai saya 3-0 4 bulan yang lalu. Dan saya harus hadapi raksasa yang sama. Saya harus menghadapi ketakutan saya yang sama. Dan di situ saya masuk ke tengah lapangan. Saudara, kalau futsal itu ada bisa saudara kick off atau bisa tembak langsung ke gawang. Jadi saya bilang, Allahku, mari Tuhan. Dulu kalau Subasa ada tendangan macan saudara, Hyuga. Saya tendangan singa dari Yehuda. Oke. Saya masuk tendangan pertama, jebret, masuk 1-1 saudara. Dan ujungnya kita menang 4-1 hari itu. Poin saya adalah, saya nggak tahu saudara pernah kalah di mana. Saya nggak tahu trauma apa yang saudara pernah hadapi. Tapi waktu saudara ikut Tuhan, saya nggak tahu bagaimana, tapi patternnya bukan masalahnya yang hilang, tapi saudara yang diangkat di atas masalah itu. Tiba-tiba saudara bisa menang waktu musuhnya datang lagi. Makanya saudara suka retreat, mundur dulu, belajar, upgrade lagi. Waktu hadapi yang sama, saudara the real conqueror. Amin saudara. Jadi saya nggak tahu bagaimana saudara mungkin sedang hadapi traumamu hari-hari ini. Seperti kami kalah 3-0 4 bulan yang lalu, dan kami hadapi musuh yang sama. Tapi bedanya kali ini kami banyak doa saudara. Tim futsal yang lain biasanya woi, kita di sini ngumpul. Wah, Tuhan tolong kami. Ya, Mahanaim, bukan Manahaim. Semenjak itu mereka ingat saudara. Jadi apapun yang saudara sedang lewati, saya mau berkata, Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Semua pesan Tuhan di sini bukan cuma buat anak-anak hamba Tuhan, enggak saudara, buat semua saudara di ruangan ini. Engkaulah pemain futsal yang sebenarnya, engkau yang akan mencetak gol. Amin saudara. Semua semangat, amin saudara. Saya berdoa saudara, anak-anak SCT Crusoe, saya juga anak SCT, shalom, kakak kelasmu ini. Pemenang, shalom. Udah lulus, lagi S2 bu. Iya. Nama Yesus tolong. Haleluya, puji nama Tuhan. Bu, tolong bu. Lagi S2, aduh tolong. Tengah perutnya kecilin, betul. Sama istri bu, apa? Oh ya ntar bu. Oh ya betul, haleluya. Sepakat dalam nama Yesus. Mari menikah. Oh enggak, mari dengarkan firman Tuhan. Ya saudara, sebenarnya ya ini mungkin pengakuan dosa juga bu. Mungkin saya bukan yang mau menikah, saya mau menikah bu. Tapi mungkin karena saya ingat setiap kali saya mau menikah, saya ingat wajah mama saya. Saya jadi pengen menikah lagi, maksudnya menikah lebih lagi. Itu sarkas ya saudara ya, saya salah. Oh ya, ini hilang. Terima kasih. Loh, ini dikoreksi di sini sekalian. Luar biasa kan Mahanaim saudara, asik saudara. Dan jangan dong. Jangan dong. Mau dilaporin kemana lagi? Semua udah ada di sini. Oh, ke mama saya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh lanjut bu? Makasih bu ya. Saya akan tutup seperti ini saudara. Oh yang panjang bu, oh ya. Ada lembar yang lain sih bu, bentar bu. Saya aduh. Oke, mari kita buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Sambil saudara baca, saudara coba ingat setiap rema apa yang pernah terdengar di hidupmu. Apa firman, terima kasih bu. Rema apa yang pernah terdengar di hidupmu, dan setiap kali kau menyerah, ayat itu selalu muncul saudara. Tapi kita baca ini dulu sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara harus tahu, waktu firmannya dilepaskan, firman itu kan Allah itu sendiri, betul saudara? Itu seperti pribadi yang tidak akan kembali sampai apa yang disampaikan. Dan jadi saudara jangan pernah takut, bagianmu tinggal menguatkan dirimu, terus berdoa, terus kerjakan yang harus kau kerjakan, supaya saudara nanti akan bisa lihat entah bagaimana caranya, rekayasa dan kisahnya. Tiba-tiba firman itu dan dia akan kembali kepada Tuhan, lalu saudara dilepaskan destiny yang baru. Amin saudara. Halo? Saya mau bertanya, siapa saudara yang pernah tulis sesuatu di kertas dan sudah terjadi? Boleh angkat tangan saudara. Halo? Amin saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, dia sudah menggenapinya satu kali, dan dia akan genapi terus berkali-kali sampai semuanya tuntas dan genap di hidup kita. Amin. Saudara, mari doakan. Saudara, hari-hari ini saya sedang kembali mengerjakan rumah Rock Kris Bekasi, sekolah-sekolah di Bekasi. Saudara, masalahnya tetap sama. Sebenarnya kita tetap harus perangi, karena begitu ada Rock Kris, sebenarnya Jabodetabek ya menurut saya. Masalahnya adalah kalau tidak ada yang fight di sekolah itu nggak ada Rock Krisnya. Jadi Rock Kris itu bukan pelajaran dari sekolahnya, enggak saudara. Jadi mereka harus fight sendiri, mencari hari yang lain supaya sekolahnya izinkan. Jadi sebenarnya banyak sekali anak-anak muda di seluruh sekolah-sekolah Bekasi, bahkan mungkin Jabodetabek dan Indonesia, yang pengen banget punya pengajaran seperti di tempat ini, yang pengen banget punya kualitas penyembahan seperti tempat ini, tapi mereka terhalang banyak hal. Mari kita doakan terus saudara, amin. Generasi muda ini saya percaya seperti Tuhan menemukan saya, Tuhan juga akan menemukan yang luar biasa di sekolah-sekolah ini. Kalau saudara terus mengerjakan sekolah, karena gini sekolah, kita sedang bertarung dengan banyak hal. Salah satu roh yang itu kan, roh yang kita hadapi adalah roh ilah zaman atau fashionable god of darkness. Dia adalah roh yang masuk ke viral, sesuatu yang viral. Dia masuk ke sesuatu yang orang semua itu suka. Saya mau tanya sama saudara, waktu saya ngomong gini, kamu nanya, ada yang tahu? Kamu nanya, yang tahu pertanyaan itu boleh angkat tangan saudara. Kamu nanya, ada saudara? Oh nggak ada ya? Holy are you Lord, puji Tuhan. Mari kita berlutut sama-sama hari ini. Ya saya juga nggak tahu sih bu. Enggak, jadi kamu nanya tuh begitu ada sesuatu yang viral di ini, semua tuh kayak samaan barengan gitu bu. Jadi kamu nanya itu sebenarnya pertanyaan dari salah satu orang yang nggak tahu siapa, tapi dia bilang kamu nanya, terus semua orang ngikutin gitu bu maksudnya. Nah, aduh, ini sebenarnya bahan saya di sekolah-sekolah saudara, salah bahan ke sini ya. Nggak ada yang tahu di sini. Nggak apa-apa ya saudara ya. Ya, saya udah balik-balik kertas, saya berharap ada yang bisa saya bahas. Tuhan tolong. Di setiap sekolah, sebenarnya setiap anak itu cuma begitu COVID selesai, bukan begitu COVID start, mereka itu sudah tidak lagi dimuridkan saudara. Mereka tidak lagi dipegang secara serius. Begitu akhirnya dilepas, kan 3 tahun itu berarti udah ganti generasi, udah ganti orang saudara. Dan itu saya terakhir ini, mari doakan terus saudara. Ini terakhir saya melihat bahwa Rumah Rock Kris ini sangat butuh didoakan, karena anak-anak ini haus sekali, tapi tidak ada medianya, tidak ada orang-orang. Mereka bahkan gak punya pengkhotbah, bisa bayangin. Jadi saudara yang estetik Russo, pemenang dan semua, bahanmu untuk khotbah, lapanganmu luas sekali. Saya mau berkata, bahkan di Bekasi ini aja mereka nggak punya guru agama. Mereka harus fight, Pak Kepala Sekolah, kami mohon supaya kami boleh ibadah di gudang aja, di gudang saudara. Jadi saudara, kalau kita bisa ibadah di sini, di Maligai, di mana, itu sudah luar biasa saudara. Tapi ada banyak gereja sebenarnya anak-anaknya sangat ingin bertumbuh, tapi mari saudara kita bertumbuh sama-sama, amin. Ada generasi yang harus saudara selamatkan. Kita deklarasikan tiap pagi, kita tuai di siang dan sore, amin saudara. Jadi saya mau berkata, setiap pemenang, kenapa saya panggil pemenang dan estetik, karena saudaralah yang akan menjangkau mereka nanti juga. Rock, semua SOG, semua yang masih youth saudara, lapangan tuayan sedang menguning saudara. Permasalahannya guru agamanya yang gak ada. Ladang sedang menguning, WL-nya kurang.
ladang sedang menguning, pengkhotbahnya yang kurang. Saya mau berkata, itu mungkin baru cuma di Bekasi, tapi di seluruh kota mungkin masalahnya agak mirip, saudara. Mari bangkit sama-sama. Saya percaya Dia Tuhan yang luar biasa tengah kita. Amin. Udah boleh amin dulu, Bu. Mohon maaf, Bu.